warahmatullahi wabarakatuh. Senyawa karbon turunan alkana berdasarkan gugus fungsi dibedakan menjadi 7: alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Yang akan kita pelajari pada senyawa karbon turunan alkana adalah tata nama, reaksi, pembuatan, dan kegunaan dari senyawa karbon turunan alkana tersebut. Pertama, kita akan mempelajari tentang alkohol. Alkohol mempunyai rumus molekul atau rumus umum yang sama dengan eter, yaitu CnH2n tambah 2O, tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda dari eter. Peristiwa ini disebut dengan keisomeran fungsi. Alkohol mengikat gugus fungsi hidroksil atau disebut juga dengan OH. Pada tata nama itu dibedakan menjadi 2, yaitu tata nama trivial dan tata nama IUPAC. Tata nama trivial pada alkohol ditulis alkil alkohol, di mana alkil ini adalah gugus cabang yang terikat pada gugus OH. Apabila gugus cabang yang terikat pada OH adalah CH3, maka nama alkilnya adalah metil. Jika yang terikat pada gugus OH adalah CH3CH2, maka nama alkilnya adalah etil, dan seterusnya. Sedangkan tata nama IUPAC itu ditulis alkanol. Alkanol ini diambil dari nama alkana yang akhirannya itu diganti menjadi ol, sehingga menjadi alkanol. Tata nama trivial adalah tata nama dagang atau tata nama umum yang sering digunakan. Sedangkan tata nama IUPAC adalah tata nama sistematis, tata nama yang sudah disepakati oleh para ahli. Yang pertama, tata nama trivial. Pada tata nama trivial, yang pertama sekali adalah menentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Nah, kemudian memberi nama rantai tersebut dengan nama alkil, diikuti dengan nama alkohol. Contoh yang pertama, CH3OH. Namanya adalah metil alkohol. Nah, metil ini dikarenakan hanya ada satu atom C yang mengikat pada OH, sehingga nama alkilnya adalah metil, yaitu CH3. Contoh yang kedua, CH3CH2OH. Namanya adalah etil alkohol. Nah, etil itu adalah untuk gugus alkil yang memiliki 2 atom C, yaitu CH3CH2. Contoh yang ketiga, CH3CH3OH. Namanya adalah isopropil alkohol. Propil ini untuk 3 atom C. Nah, jadi jika 1 atom C namanya metil, 2 atom C namanya etil, 3 atom C namanya propil. Nah, di sini kenapa ada iso? Nah, dikarenakan pada struktur ini membentuk sudut 90 derajat Celcius, sehingga harus ditulis isopropil alkohol. Nah, apabila ada 3 atom C tetapi strukturnya itu lurus, nah maka tidak digunakan iso, tetap propil alkohol. Contoh selanjutnya, CH3CH3CH3COH. Namanya adalah ters butil alkohol. Nah, butil dikarenakan pada struktur ini ada 4 atom C. Nah, sehingga namanya adalah butil. Nah, kemudian ters ini adalah singkatan dari tersier. Nah, tersier itu sendiri adalah atom C yang mengikat OH. Nah, di mana atom C ini dia mengikat 3 atom C yang lain.
sehingga namanya adalah atom C tersier. Nah, apabila atom C mengikat dua atom C yang lain, maka namanya adalah sekunder. Tetapi jika atom C hanya mengikat satu atom C yang lain, maka namanya adalah primer. Nah, sehingga karena di sini dia mengikat 3 atom C, maka namanya adalah ters butil alkohol. Selanjutnya ada CH3, CH2, CH, CH3OH. Namanya adalah sekunder butil alkohol. Pada struktur ini ada 4 atom C, sehingga namanya butil. Nah, sekunder maksudnya atom C yang mengikat OH itu mengikat 2 atom C yang lain, sehingga atom C ini adalah atom C sekunder. Nah, sehingga namanya adalah sekunder butil alkohol. Yang kedua, tata nama IUPAC. Pada tata nama IUPAC, penamaannya dimulai dari menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Nah, namun apabila ada rantai karbon terpanjang tetapi tidak mengandung gugus OH, maka diambil rantai yang lebih pendek tetapi mengandung gugus OH. Yang kedua, beri nomor serendah mungkin pada atom yang mengikat OH. Nomornya dimulai dari nomor 1, dan nomor 1 itu harus yang paling dekat dengan OH. Kemudian, jika ada cabang, penulisan nama seperti tata nama alkana. Penulisannya dimulai dengan menuliskan nomor cabang, kemudian nama cabang, posisi OH, kemudian alkanol. Nama cabang, apabila cabangnya lebih dari satu jenis, maka penulisannya harus sesuai abjad. Contoh pertama, kita melihat terlebih dahulu rantai terpanjang. Nah, setelah kita menentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus OH, selanjutnya kita memberi nomor. Nah, pada contoh nomor 1, nomornya dimulai dari bawah 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga kita buat dulu garisnya, ini sebagai rantai utama. Sedangkan ini adalah cabangnya atau disebut dengan gugus alkilnya. Nah, penamaannya adalah 2 etil 1 butanol. 2 etil. Nah, karena cabangnya berada di nomor 2. Nah, sedangkan etil adalah gugus alkil untuk CH2CH3. 1 adalah posisi OH yang berada di nomor 1, sedangkan butanol karena rantai terpanjangnya adalah 4 atom C, sehingga namanya adalah butanol. Selanjutnya, contoh nomor 2. Langkah pertama adalah menentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Nah, kemudian penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan OH. Nah, di sini yang paling dekat dengan OH adalah sebelah kiri, sehingga namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 atom C pada rantai terpanjangnya. Yang tidak termasuk pada rantai terpanjang menjadi cabang. Nah, di sini ada 3 cabang, yaitu ada cabang metil dan ada 2 cabang etil. Penamaannya adalah 3,4 dietil 5 metil 2 heksanol. 3,4 dietil karena gugus etil berada di nomor 3 dan nomor 4. Nah, sedangkan di ini menandakan bahwa gugus etil ada 2. Nah, jika gugus etilnya hanya 1, maka cukup dituliskan etil. Sedangkan jika gugus etilnya ada 3, maka ditulis trietil. Kalau 4, tetra, selanjutnya penta, dan seterusnya. Begitu juga dengan gugus metil. Nah, selanjutnya 5 metil. Ini dikarenakan gugus metil berada di nomor 5. 2 ini menandakan gugus OH berada di nomor 2, dan heksanol menandakan bahwa pada rantai terpanjang ada 6 atom C, sehingga namanya adalah heksanol.
Contoh selanjutnya, kita menentukan rantai terpanjangnya juga. Nah, di sini rantai terpanjangnya adalah ada 7 atom C. Nah, penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan yang tidak termasuk ke dalam rantai terpanjang atau rantai utama, maka dia menjadi cabang. Nah, di sini ada 4 cabang, di mana terdiri dari 2 cabang etil dan 2 cabang metil. Sehingga penamaannya adalah 3,5 dietil. Nah, ini terlebih dahulu ditulis etil daripada metil karena harus sesuai abjad. Nah, di mana kalau sesuai abjad, maka etil itu lebih duluan dijumpai daripada metil. Nah, sehingga namanya adalah 3,5 dietil karena cabangnya berada di nomor 3 dan nomor 5. Selanjutnya 2,3 dimetil karena cabangnya berada di nomor 2 dan nomor 3. 1 menandakan posisi OH berada di nomor 1 dan heptanol menandakan bahwa rantai terpanjangnya adalah 7 atom C, sehingga namanya adalah heptanol.